Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam kitab suci umat Islam, Al-Quran, banyak disebutkan nama-nama binatang. Baik binatang bertulang belakang maupun binatang tanpa tulang belakang. Dari yang berukuran kecil sampai yang berukuran besar. Nama-nama binatang tersebut diyakini umat Islam, disebutkan sebagai bahan pelajaran untuk kebaikan manusia dalam menjalani kehidupan di dunia ini. Seiring kemajuan zaman, banyak ilmuwan yang meneliti binatang yang disebutkan dalam Al-Quran dan menemukan banyak keistimewaan pada binatang tersebut. Berikut nama-nama binatang yang disebutkan dalam Al-Quran dan keistimewaannya, tapi sebelum itu jangan lupa dukung terus channel kami. Alvin Nada Record. Terima kasih. 1. Unta. Binatang yang dijuluki kendaraan padang pasir ini terdapat dalam Al-Quran pada surat Al-Ghasyiyah 17. Keistimewaan unta ialah didesain bertahan hidup di cuaca yang ekstrim di padang pasir. Ketika badai pasir menerpa, kelopak matanya yang transparan menjadikannya tetap bisa mengamati keadaan sekitar walaupun matanya tertutup. Hidungnya pun didesain memiliki penutup khusus agar debu dan pasir tidak mengganggu pernafasannya. Kemampuannya meminum air hingga sepertiga tubuhnya dalam waktu relatif cepat dan persediaan lemak di punuknya hingga 40 kg, menjadikannya mampu bertahan hidup 8 hari dalam suhu 50 derajat Celcius. 2. Lalat. Serangga ini disebutkan dalam Al-Quran Surat Al-Hajj 73. Lalat memiliki kepandaian merubah arah secara cepat saat terbang. Oleh karena itu begitu sulit menebak arah terbang lalat. Kemampuan terbangnya sangat ajaib. Serangga ini dapat terbang ke arah mana saja tanpa takut terpengaruh oleh arah dan kecepatan angin. Dalam melakukan manuver, lalat bisa secara tiba-tiba mengubah arah ke segala penjuru tanpa mengurangi kecepatan. 3. Burung. Gagak, disebutkan dalam Al-Quran Surat Al-Maidah ayat 31. Penelitian modern akhir-akhir ini baru menyadari jika burung gagak ternyata memiliki kecerdasan di atas rata-rata binatang lainnya yang sebelumnya dikenal cerdas seperti anjing, lumba-lumba, gajah, serta simpanse. Kecerdasan burung ini telah menarik perhatian para ilmuwan untuk menelitinya lebih lanjut melalui serangkaian percobaan. Hasilnya, diketahui burung ini sangat kreatif menggunakan logikanya untuk memecahkan masalah. 4. Kuda. Disebutkan dalam Al-Quran Surat Al-Adiyat. Kuda adalah binatang yang gesit, lincah dan tangguh untuk menjelajah berbagai medan di permukaan bumi ini. Hampir seluruh bangsa di dunia ini menjadikan kuda sebagai kendaraan perang mereka. Allah Ta'ala telah merancang tubuh kuda dengan kokoh dan berimbang untuk menopang ketika dia berlari cepat agar tidak mudah terjerembab. Sementara bentuk lekuk tubuhnya yang proporsional sangat nyaman untuk dikendarai, bahkan menurut penelitian dapat memberi efek bagus bagi kesehatan punggung penunggangnya. 5. Rayap, disebutkan dalam Al-Quran Surat An-Naml. Keistimewaan rayap sanggup menembus tembok yang tebal dan melubangi benda-benda keras seperti plastik untuk mencapai sasarannya. Uniknya, pekerjaan yang sulit ini dilakukan oleh rayap-rayap pekerja yang ternyata buta. 6. Burung hudhud. Disebutkan dalam Al-Quran Surat An-Naml. Burung hudhud memiliki kemampuan fisik dan daya ingat jelajah yang mumpuni. Untuk melanglang angkasa bermil-mil jauhnya dengan sistem navigasi canggih agar tidak tersesat dan bisa kembali dengan selamat. 7. Laba-laba. Di dalam Surat Al-Ankabut ayat 41, sebuah fakta mengejutkan diungkap oleh ilmuwan modern. Benang laba-laba yang tanpa rapuh itu ternyata lebih kuat dari baja sekalipun. 8. Lebah, disebutkan dalam Surat An-Nahl. Serangga penghasil madu ini sering dijadikan permisalan sebagai orang syalih, di mana ia mengambil yang baik-baik dan mengeluarkan yang baik-baik pula. Dalam Al-Quran nama lebah dijadikan sebuah nama surat, yakni Surat An-Nahl. Dalam surat ini, Allah mewahyukan kepada lebah untuk membuat sarang-sarang di perbukitan, pepohonan, dan bangunan-bangunan yang dibuat manusia dan lebah. 9. Semut, disebutkan dalam Al-Quran Surat An-Naml. Semut merupakan satu-satunya binatang selain manusia yang dapat berperang dengan kelompok yang terorganisasi secara kompleks, melawan kelompok lain yang juga terorganisir. Mereka berperang untuk mendapatkan teritori atau sumber makanan dari koloni semut lainnya. Terkadang, peperangan ini berakhir pada kekalahan total satu pihak, sehingga semut yang masih hidup akan dijadikan budak untuk bekerja di koloni yang menang. 10. Anjing disebutkan dalam Surat Al-A'raf ayat 176. Anjing dikenal hewan cerdas, daya penciumannya hebat dan bisa diandalkan manusia untuk membantu pekerjaan mereka.
Namun umat muslim dilarang untuk menyentuh air liurnya. Dalam sebuah penelitian, air liur anjing adalah tempat keluarnya keringat sehingga semua bakteri mengumpul di lidahnya. Air liur anjing dari jenis apapun berbahaya bagi manusia karena mengandung berbagai jenis bakteri patogen. 11. Keledai, disebutkan dalam surat Al-Jumu'ah ayat 5. Di ayat ini Allah Subhanahu wa Ta'ala menyebutkan keledai adalah simbol kebodohan. Oleh karena itu, manusia harus mengambil pelajaran agar tidak memiliki sikap hidup seperti keledai. Namun demikian, keledai juga diberikan kelebihan. Keju dari susu keledai dari peternakan Zasavica Special Nature Preserve, Serbia, disebut-sebut merupakan yang termahal di dunia. Konon, Ratu Cleopatra juga dikabarkan menggunakan susu kedelai untuk merawat keindahan kulitnya. 12. Katak dalam surat Al-A'raf ayat 133. Dalam sebuah penelitian, katak tidak akan mati meskipun dibekukan. Dalam keadaan denyut jantung, pernapasan, dan sirkulasi darahnya sama sekali berhenti, serta tidak menunjukkan tanda-tanda kehidupan, katak tetap bisa hidup kembali saat es sudah mencair. Hal ini terjadi karena ketika tubuhnya membeku, katak memiliki kemampuan membuat banyak glukosa. Konsentrasi glukosa yang tinggi pada katak akan mencegah air keluar dari sel dan mencegah terjadinya penyusutan. Glukosa yang tinggi juga bisa menurunkan titik beku, sehingga hanya sedikit cairan tubuh yang berubah menjadi es. 13. Kutu dalam ayat yang sama, Al-A'raf 133. Meski bentuk tubuhnya kecil, kutu ternyata memiliki keistimewaan yang luar biasa. Kutu mampu melompat melebihi 100 kali tinggi badannya, sebanding dengan manusia yang dapat melompat setinggi 660 kaki, 200 m. Kemampuan luar biasa ini disebabkan adanya suatu sistem pegas yang terdapat pada kakinya. Stamina kutu juga luar biasa. Serangga ini mampu melompat dengan ketinggian 100 kali tinggi tubuhnya tiada henti selama hampir 3 kali 24 jam. Jika dibuat rekor lompatan terbanyak dan tertinggi, maka kutu akan menjadi pemecah rekor di muka bumi. 14. Belalang. Menurut penelitian, belalang mengandung protein yang sangat tinggi. Tak heran jika di beberapa daerah, belalang dijadikan cemilan yang lezat. Ada banyak jenis belalang di dunia ini. Beberapa di antaranya sangat pintar berkamuflase menyerupai daun, bunga atau ranting tanaman. Kaki belakangnya yang panjang dan kuat. Berguna untuk melompat. Lompatan belalang bisa mencapai 1,5 m jauhnya. Bahkan bisa lebih jauh lagi jika sambil mengepakkan sayapnya. 15. Babi. Disebutkan dalam surat Al-An'am ayat 145 dan Al-Maidah ayat 3. Babi adalah binatang yang kerakusannya dalam makan tidak tertandingi binatang lain. Ia melahap semua makanan yang ada di depannya. Jika perutnya telah penuh atau makanannya telah habis, ia akan memuntahkan isi perutnya dan memakannya lagi untuk memuaskan kerakusannya. Bahkan ia tak segan memakan kotoran apapun di hadapannya. Kotoran manusia, binatang atau sampah busuk, bahkan memakan kotorannya sendiri hingga tidak ada yang tersisa. Kadang ia mengencingi kotorannya dan memakannya. Fakta lain adalah bahwa babi tidak memiliki rasa cemburu jika dua ayam jantan mereka akan berkelahi memperebutkan sang betina. Namun berbeda dengan dua babi jantan, mereka justru saling bekerja sama untuk menyetubuhi betinanya beramai-ramai. 16. Serigala. Disebutkan dalam surat Yusuf ayat 17. Serigala hidup dan berburu dalam kelompok. Hal yang menakjubkan dari serigala adalah loyalitas yang ada di antara mereka. Bukan hal aneh bila kita melihat serigala yang sedang terluka, maka serigala lain akan berburu dan mencarikan makan untuknya, dan menjaganya hingga sembuh. Serigala adalah binatang yang setia. Selain setia dengan kawanannya, serigala juga setia dengan pasangannya. Serigala adalah binatang monogami yang hanya mengawini satu lawan jenisnya seumur hidupnya. 17. Gajah disebutkan dalam surat Al-Fil. Kemampuan memori gajah dapat dibuktikan dari cara mengingat rute dan jarak tempuh perjalanan mereka, mengingat anggota satu koloni, serta kemampuan membedakan panggilan untuk masing-masing gajah lainnya. Gajah dapat memanggil gajah lainnya dalam jarak berkilo-kilometer. Panggilan tersebut bisa melalui teriakan yang cukup keras atau dengan panggilan melalui tanah. 17. Nyamuk. Disebutkan dalam surat Al-Baqarah ayat 26. Konstruksi tubuh nyamuk terbuat dari bahan khusus yang sangat ringan. Hal ini memudahkan mereka terbang dengan kecepatan tinggi. Nyamuk terbang dengan sistem penginderaan khusus untuk mendeteksi tempat mangsanya. Dengan sistem tersebut, nyamuk menyerupai pesawat tempur yang dipersenjatai alat pelacak panas, gas, kelembapan, dan bau. Bahkan, serangga ini mampu melihat sesuai dengan suhu, sehingga mereka dapat menemukan mangsa dalam kegelapan.
18. Ikan paus, disebutkan dalam surat Asy-Syaffat ayat 139145. Sirip paus yang berpunggung bungkuk sangat efisien dalam mendorong paus untuk bergerak, meskipun ikan ini berukuran sangat besar. Sebuah desain yang tepat untuk berenang bagi paus. Efisiensi hidrodinamik terjadi karena adanya tuberkulum dari sirip ikan ini. Hal inilah yang mengilhami biomekanis Frank Fish memasukkan desain dalam bilah turbin angin. Hasilnya, produksi energi yang lebih banyak dan lebih sedikit suara pada kecepatan rendah. 19. Ular, disebutkan dalam surat Taha ayat 65-71. Di dunia ini terdapat ribuan jenis ular yang berbisa maupun tidak berbisa. Banyak ilmuwan yang meneliti berbagai jenis ular untuk kepentingan manusia. Bisa ular juga dijadikan sebagai obat. 20. Sapi, disebutkan dalam surat Al-Baqarah. Sapi mempunyai daya penciuman yang sangat tajam dan mampu mencium sesuatu yang berjarak 8 km jauhnya. Sapi juga dapat mendengar suara dengan frekuensi lebih rendah atau lebih tinggi dari yang manusia bisa dengar. Hebatnya, di tanah berlumpur sapi bisa berlari lebih cepat daripada kuda. Hal ini karena kuku kakinya yang melebar sehingga tidak mudah terbenam ke dalam lumpur. 21. Domba, disebutkan dalam surat Asy-Syaffat ayat 102-107. Seperti binatang ternak lainnya, domba juga termasuk hewan sosial. Mereka suka bergerombol saat mencari makan. Namun tidak seperti sapi, domba lebih selektif memilih rumput untuk dimakannya. Mereka memilih yang segar-segar dan menghindari yang terkontaminasi racun. Domba memiliki visual 270 derajat, sehingga ia tidak perlu menengok untuk mengetahui yang ada di belakangnya. Hal ini karena posisi penglihatannya yang menyamping. Domba memiliki daya ingat mumpuni, mereka mengenali wajah teman-temannya dan juga manusia. Itulah 21 binatang yang disebutkan dalam Al-Quran. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.